Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan menonton satu cuplikan video di mana kisah seorang ibu-ibu dan juga keluarganya yang dimana pada saat peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh yang menyebabkan teman-teman sekalian korban jiwa sangat banyak sekali ya di Banda Aceh itu. Jadi teman-teman sekalian, itu peristiwanya 26 Desember 2004. Bahkan kampung saya pada waktu itu karena dekat di Aceh yaitu Nias, itu juga terkena dampaknya dan terjadi tsunami juga baik di kota di Gunung Sitoli di Nias dan juga di Nias Barat pada waktu itu, dan tentu ada korban jiwa teman-teman sekalian, saja tidak separah waktu di Aceh ya. Jadi teman-teman, ada seorang ibu-ibu di sana yang menurut saya ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi agar dia bisa menyatakan kasih Kristus bagi banyak orang dan mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di mana dalam peristiwa itu teman-teman sekalian, ketika air sudah naik yang kurang lebih 30 km ya, dia punya kedalaman teman-teman sekalian, dan waktu itu mereka hanya berlari di sebuah musola atau masjid ya, tapi kelihatannya musola teman-teman sekalian. Ketika mereka masuk dalam situ, ada beberapa orang dan mereka berteriak di sana untuk berdoa ya, dengan pasrahnya kepada Tuhannya. Dan saat itu ibu-ibu ini malah berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi dia berdoa menyebutkan Yesus, Yesus, Yesus tolong kami, dan akhirnya mereka diselamatkan. Bayangkan teman-teman sekalian, mereka semua yang sudah terkumpul dan bersama-sama berdoa di dalam nama Yesus terselamatkan. Jadi sebelum saya panjang lebar untuk menanggapi hal ini dan kita nanti akan memberikan komentar kita, maka kita terlebih dahulu menonton videonya supaya kita bisa paham bersama kesaksian berikut ini. The night before the earthquake, she had a dream that really disturbed her. She wasn't entirely sure what it meant. She was building her own house, and she had built the walls up. She said, but the roof wasn't there, which is often a symbol of protection. And all around the outside of the house were people crowded all around. Suddenly there was an earthquake. I was washing dishes at the time. I told my husband that morning during the earthquake, maybe this is a sign that many people will die. I dreamt about it last night. Then about 1 minute later, the earthquake stopped. So we went outside. Let's get out, let's get out. Then the seawater, which appeared like a huge dark wooden plank as tall as 2 coconut trees, came. Where shall we go? Where shall we go? They all asked me. I became so confused. I said, this is the house of God. It is the house of God. Let's all go in. I prayed. I forgot I was a Muslim. I prayed like a Christian. I said, dear God, dear Lord, please protect us at this time. Do not destroy us, oh God. Do not be angry with us, oh God. Oh God, forgive us. Forgive our sins. Lord Jesus, do not forsake me. Everyone was chanting, Lord Jesus, Lord Jesus. Suddenly the water stopped, about 1 meter away. The water has stopped. We were all there crying, thanks to the Lord Jesus. Everyone believed that the Lord Jesus has saved us at that time. There is no one else to turn to but Him. As soon as the water receded, they went up onto the mountain. And when they came back down, all around the mosque were bodies everywhere. She said, and that's when I realized the full meaning of my dream, that the house wasn't ready. It didn't have a roof, had no protection. It didn't have Jesus, and like in the days of Noah, everyone perished. So all those people around the house that wasn't ready perished. And we were able to tell her, in times of crisis,
deep crisis, what's really in our heart shows up. And when the water was there, it was to Jesus that she prayed. Jesus chose to save those people for that testimony of that woman. I don't know what he intends, but he has moved in the lives of those people, and the testimony is there. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah bisa lihat dan kita dengarkan bersama tentang kesaksian mereka. Sebenarnya ini dimuat oleh orang luar, teman-teman sekalian, yang tentunya langsung datang ke lokasi, langsung menyaksikan, dan tentu saja mereka mengambil kesaksian dari seorang muslimah ini, teman-teman sekalian, yang berseru-seru di dalam nama Yesus Kristus, dan akhirnya mereka diselamatkan. Secara manusia dan juga secara logika kita, itu mustahil mereka bisa selamat dari tsunami yang sedang terjadi di tanggal 26 Desember 2004 itu, teman-teman sekalian. Ya, mustahil sekali bagi manusia, tetapi percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika mereka mau berseru, memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, di sanalah Yesus menyelamatkan mereka. Maka benar apa yang dikatakan oleh Alkitab, teman-teman sekalian, di dalam kitab Roma pasalnya ke-10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi teman-teman sekalian, inilah yang tidak pernah terfikirkan oleh keluarga ini. Ya, bahwa begitu mereka berteriak di dalam nama Yesus Kristus, mereka bisa selamat dari musibah itu. Dan ini kesaksian nyata, teman-teman sekalian. Ini bukan hoax, tapi benar-benar merupakan kesaksian dari seorang ibu dan keluarganya, sehingga ini bisa dicek ya di media sosial yang ketika dia memberikan kesaksian ini. Dan teman-teman juga kita bisa buktikan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di luar Yesus pasti kebinasaan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Ya, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala roh-roh jahat, setan-setan, bahkan berbagai macam penyakit di hati ketika disebutkan nama Yesus. Maka teman-teman sekalian, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang mau percaya kepadanya. Maka bagi kamu yang masih ragu-ragu tentang Tuhan Yesus Kristus, inilah waktu yang tepat bagi kamu. Tonton dan perhatikan kesaksian-kesaksian mereka yang sudah mengalami Tuhan dan masuk ke dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus, bukan mencari-cari kelemahan-kelemahan seperti yang dilakukan oleh para ustadz selama ini. Mereka cari-cari ayat Alkitab untuk menyesatkan banyak orang, karena memang itulah pekerjaan mereka. Mereka sedang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan banyak orang. Tetapi hari ini ketika kau menonton channel ini, dan saya mau sampaikan buat Anda sebagai tokoh agama yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mari jangan ragu lagi untuk percaya kepada Yesus. Sebab Yesus Kristus adalah Allah yang kekal, Allah yang sejati, bukan Allah palsu. Ada banyak Allah di luar sana, tapi Yesus benar-benar Allah. Sebab dia adalah firman Allah yang tadinya bersama-sama dengan Allah. Dia adalah suara Allah. Lalu suara itulah, kalimat itulah yang dikandung oleh Maria. Lalu lahirlah firman itu yang disebut dengan Yesus Kristus. Maka dia adalah Allah sebab dia berasal daripada diri Allah itu sendiri. Oleh karenanya teman-teman sekalian, jangan pernah ragu dengan Tuhan Yesus. Tetap percaya kepada Yesus sekarang sampai selama-lamanya, sampai kedatangannya nanti yang kedua kali untuk menjemput semua orang yang sudah percaya dalam namanya. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini, dan biarlah hal ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.